Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik ya? Ya tentu ya, untuk kesempatan kali ini ya kita dalam materi ajar pendidikan kewarganegaraan bab 4 ya, tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Dimana untuk materi ini adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya. Nah, Bapak akan paparkan terlebih dahulu awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia mulai sejak didirikannya VOC ya pada tahun atau pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ya. Penderitaan Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan berbagai politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Nah, diantaranya yang kedua adalah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, yang pertama itu Budi Utomo. Ya, Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Ya, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota tujuan dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan bersifat politik. Ini yang ketiga adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Satu, mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Nah, perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterkaitan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia.
Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Ya, yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Nilai produktivitas. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan ini meliputi menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak melaksanakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. 5. Demokrasi ya. Nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara pemerintah sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut: rasa cinta tanah air, jiwa patriot, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dan dalam keberagaman, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ya, 6. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. 7. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum, equality before the law, dapat terwujud. Nah, barangkali ya materi untuk pertemuan kali ini ya, tentang materi itu semangat kebangkitan nasional ya. Silahkan kalian kaitkan isi dari penjelasan materi tersebut dengan nilai-nilai sila Pancasila, kemudian hasil dari pekerjaan kalian itu
dikirimkan melalui WhatsApp. Oke, terima kasih ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.